Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rencana jam kecil kebetok malih sareng kula ning kemis bahasan sareng Dewan Kesenian Cilegon pasti ning BCO lan seniki sampun wonten pemantik atau napi narasumber atau napi saking ketua CCSR kula aturin ning wiki Kang Fahmi, kan sehat kan? Hatur nuhun Kang, alhamdulillah sehat Kang Adi, sehat semua ya. Nggih, alhamdulillah. Nah, rencana kita ini ngebahas tentang CCSR, Cilegon Corporate Social Responsibility, kemudian kepedulian sosial dan industri ataupun industri. Nah, yang pasti ini pembahasan sing santai, kemudian maintain informasi sing kedah di isu ini rencana BCO. Yang pasti ini penten sing ayun liwat krihin katuran liwat krihin katanya di minum krihin cep subuh megawe awan megawe bengi megawe sampai sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ukron Mansur, asline sing Jombang Wetan Cilegon. Seniki sampun 9 tahun kula linggihe ning Canberra, ibu kotane Australia. Senajan linggihe tebih sing griya, insyaallah kula tetep silaturahmi sareng dulur-dulur ning Cilegon nggih bahasa kula. Nggih kakang, teteh, adi, mamang, bibi, mamua, mamayai, buah nyai, lan dulur-dulur sedanten, napi kelalen. Nonton terus Kamis Bebasan sareng Kang Adi. Wassalam. Subuh megawe awan megawe bengi megawe sampai sukses. ya, rencana jam itu malah ning Kamis Bebasan sareng Dewan Kesenian Cilegon sing pasti nih dinten niki wonten tamu niki sing sampun diaturi alhamdulillah rawuh mriki ketua CCSR Kota Cilegon Kang Haji Fahmi niki ya. Iya. Pripun aktivitas ning CCSR niki pripun niki? Alhamdulillah Kang Adi dan sahabat-sahabat BCO sedanten perkami kula turun, tapi kekalihe ampura niki kan secara aturan perwal kula dinten Kamis kan bebasan ya. Tapi bebasan kulane agak campur-campur bukan apa-apa lah. Kita ngobrol santai saja paling botene kula turut melestarikan bahasa daerah kula. Jadi di CCSR niki memang sejak pandemi agak sedikit susah kan. Karena memang posisi program-program kula sedanten niku katai program-program COVID. Padahal program-program kula sing boten kalah penting kados program-program dasar kesehatan, pendidikan, malah nyaris pendidikan mah boten aktivitas karena sekolah itu boten dereng manjing, sehingga program-program pendidikan yang dasar-dasar niku dereng efektif dimulai, sehingga ya agak terkendala, tetapi memang sedikit program-program katai program-program COVID. Lamun kula cerita kan sedetik cerita CCSR niki lembaga sing dibentuk atas dasar diawali oleh Perwal tahun 2011 ya. Itu Perwal kita nomor 3, kemudian disusul dengan oleh Perda kita tahun 2010 Perwal, tahun 2011 Perda pula nomor 10. Jadi CCSR niki lembaga sing dibentuk atas dasar Perda kanggo mengakomodir
kegiatan-kegiatan sing industri kangge ngebantu pemerintah daerah sing boten ke cover sereng APBD, APBN. Kenapa memang sing sifatnya kenapa kangge program yang dasar niku program rumah tidak layak huni, germanisasi, itu kan kadang hal-hal yang sangat perlu di masyarakat. Nah, turut membantu lagi-lagi lembaga CSR ini membantu pemerintah sing boten tercover APBD. Itu dasarnya kan. Jadi kita ini selalu bersinergi lah dengan pemerintah, sharing industri, kami membantu percepatan pembangunan di kota. Memang lokasi nih pun kan? Kantor Pula sedikit nih Sukovindo. Sukovindo ya? Kantor Pula di Sukovindo, alhamdulillah sampun wonten webnya, bangkit di searching di ccsr kota Cilegon.com. Kemudian Instagramnya juga wonten di CCSR, bisa di searching aktivitas Kula bangkit ditinggali dengan itu, sekaligus bisa saling sharing, diskusi, saling sinergi program, sharing masyarakat, sharing industri, sharing pemerintah. Laman CCSR niku berarti kan sing perwa kemudian yang PT kan ya? Kemudian niku tapi pengurus segala macam niku kedah wonten intern hukum, personil segala macam, tugas-tugasnya segala macam, apa seharusnya gue? Jadi amanat Perda Kula niku memang di pengurus wonten telu kategori pengurus. Pertami pengurus Dewan Pengawas CCSR, amanat perdanya 3 orang atau maksimal 7 orang, sing terdiri dari unsur industri, unsur ketua pemuda, masyarakat, sereng unsur akademis. Jadi 3 unsur ini niki sing bangkit mewakili CCSR di Dewan Pengawas. Niku pertami kekaliye Dewan Pengurus harian, Dewan Pengurus. Sing ketuanya Kula, lamun Dewan Pengawas ketuanya sing Krakatau Steel, KIE, PAIE, itu juga orang Banten juga. Kemudian Kula ketuanya niku pun sami amanat perdanya tidak lebih dari 7 orang. Jadi 7 orang. Lalu sehari-hari Kula dibantu sereng direktur eksekutif, direktif, dewan direktif sing sedanten menjalankan aktivitas harian kantor CCSR yang dipimpin oleh sereng Pak Arif Rahman. Niku sing sedanten di kantor, kegiatan, jalan apa itu. Jadi memang lamun ningali secara SDM, struktur organisasi, memang Kula tengah mengajukan salah satunya tengah mengajukan perubahan perda agar lebih akomodatif terhadap industri, karena memang struktur sing semiki rasane agar lebih maksimal kita bisa lebih agak akomodatif terhadap kepengurusan dari unsur industri agar lebih efektif, lebih mudah, lebih gampang Kula ngobrol program, namun dari industri turut dilibatkan, juga tanggung jawabnya lebih lebih memiliki tanggung jawab yang lebih. Nah, fungsinya lagi-lagi mensinergikan program pemerintah yang tidak tercover APBD, APBN, dipuni dapat bantosan sing industri. Jadi yang buatan tercover itu kira-kira kenapa nih Bang? Nah, salah satunya memang misalnya di sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tadi Kula nyebut misalnya program Jamban, program rumah tidak layak huni, penyuluhan soal kesehatan, pendidikan wonten beasiswa, wonten program-program pendidikan kelas bimbel, kelas bahasa Inggris yang Kula bidani ke
niku termasuk bidang lingkungan hidup misalnya kula ngedamel taman-taman di sepet turut ngebantu dinas Perkim ya. Dinas Perkim juga turut ngebantu ruang-ruang hijau di spot-spot tertentu. Terus dalam kata sing terkait dengan publik salos biasanya kados apa ya dinsos, kalau dinsos pasti rumah tidak layak huni karena tugas pemerintah mengurusi rumah tidak layak huni biasanya sing boten tercover PR kula. Jadi utamanya dinsos, nah kula support kesehatan pun sami lamun sengket kan COVID dari mulai tes PCR kemarin wonten kata sumbangan termasuk APD termasuk program-program sembako kula turut membantu program-program kesehatan itu. Jadi memang kita sing perlu digarisbawahi juga CCSR ini lembaga yang mensupport pemerintah yang tidak tercover. Jadi kadang teman-teman juga masyarakat mengenali bahwa utamanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan Kota Cirebon kadang CCSR yang jadi sorotan tembak, padahal ya kita support pemerintah, namun pemerintah buatan tertangani anggaran yang kirang, biasanya udah dipanggil disposisi ya bareng-bareng udah panggil industri prepon baiknya kados niki misalnya pembangunan jalan di Lingkar, Pak Wali Kota kan juga minta bantuan industri karena bagaimanapun jalan rusak di sini salah satunya memang bobot mobil yang dari industri itu gitu. Jadi sehingga rasanya perlu pemerintah melibatkan industri. Namun itu kan maksudnya CCA kan pasti penjembatan antara masyarakat secara industri mulai. Kemudian kan wonten sing dereng dikutus niku tentang senian dan kebudayaan niku termasuk bidang niku bener kan? Jadi bener kaget iki. Jadi niki teman-teman secara prinsip CCSR niku amanat di atasnya sebenarnya SDGs, Sustainable Development Goals. Ini ku amanat orang sedunia, orang sedunia. Jadi bidang-bidangnya ada 17 niku, salah satunya sing paling hak dasar adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup gitu ya. Kemudian energi, bahwa setiap orang memang kesenian dan olahraga ini dalam prinsip di sana tidak ada, hanya saja lagi-lagi beberapa peristiwa dinas kebudayaan misalnya bisa saja yang program-program yang tidak tercover oleh anggarannya bisa mensinergikannya dengan CCSR dan dengan industri. Sebenarnya secara paralel, secara kuliningalis, secara organisasi komunikasi itu katanya mungkin di bidang-bidang pencaksilat, itu kan biasanya sampun langsung ke industri. Nah, kulen ini kan terbit 3 pola 3 pola itu pola pertama wonten ing web, sebenarnya wonten ing web, wonten ing Instagram CCSR. Pola pertama misalnya industri niku bangkit mendistribusikan, menjalankan CSR-nya sendiri, kewajibannya melaporkannya nih CCSR, karena itu mah ada amanat perdanya bahwa setiap industri berkewajiban melaporkan kegiatan CCSR industrinya. Lalu kedua, industri bangkit mendistribusikannya melalui lembaga kula CCSR, lalu CCSR ning masyarakat, kegiatan masyarakat tertentu. Atau ketiga, ini campuran saling, industri bisa dengan kami, masyarakat boleh ke industri atau boleh ke kami mengajukan programnya, lalu sama-sama kita kita distribusi, campuran lah ya, campuran niku bangkit bareng-bareng, sharing industri, sharing masyarakat mewujudkan program niku. Tapi memang lagi-lagi untuk program kesenian harus saya akui maler minim sekali untuk program-program kesenian. Tetapi boten menutup kemungkinan juga sebenarnya program kesenian itu
ya saya kira bagaimanapun harus sama-sama kita pikirkan bahwa ada Dewan Kesenian Kota Cilegon, aktivitasnya apa pengen menggorok deh ya Konfusius, cuman kelihatannya lagi pandemi juga. Oke, bagus. Off juga. Harus mengatakan ada orang ketekan. Jadi memang banyak sektor karena pandemi jadinya agak terhambat ya. Nah gitu kan, jadi dalam konteks kesenian tidak menutup kemungkinan juga, tetapi memang amanat SDGs kita kesenian tidak dimasukkan ke sana. Meskipun ada beberapa sektor-sektor kesenian kita juga industri juga ada membantu lah, meskipun porsinya tidak terlalu besar. Orang jangan cuma BCU pasti yang pernah ningali posisi industri kan posisi masyarakat kada sih pilihannya pada industri, kemudian wonten sing SMK sing platformnya kerja di industri kan ya. Lalu kadang pribadi sekolah lahiran Cilegon betul ning niku ning Cilegon niku wonten pinten industri ya sing sampun ning CCSR niki katutune mendaftarkan diri wonten kepedulian sosial guna masyarakat itu. Jadi industri di Kota Cilegon ini lamun mengacu BTPM perizinan pada badan perizinan ibu hatta ribuan angka. Hanya saja itu kan industri wonten sing aktif cuma terdaftar doang, wonten sing boten, wonten menengah, wonten kecil, wonten jalan. Tetapi kemudian CCSR mah mengidentifikasi sendiri untuk paling tidak target kita skala prioritas itu jadi prioritas kula niku wonten lah 120 ya, sekitar 120 industri yang kemudian aktif juga di grup kemarin tahun 2019 kula ngadain CSR Award itu ada sekitar 60-an. Jadi alhamdulillah setelah ada CSR Award niku industri agak aktif, namun lagi-lagi 2020 COVID sehingga CSR Award-nya nggak boleh. Karena lama-lama ini kan juga ketika kula kan periode kula kan baru sebenarnya baru hari itu baru setahun langsung ngadain CSR Award, pas tahun kedua malah kena pandemi sehingga tadinya agak lari karena pandemi. Ya mudah-mudahan sih ke depan tidak, mudah-mudahan ini juga kayaknya vaksinnya sudah sampun wonten. Mudah-mudahan kondisinya bisa normal lagi dan kula bangkit mendorong perkembangan turut mendorong pemerintah dalam sektor CSR. Rencana BCU pastinya ini kita tentang industri kan kata, tapi ini mau obrolan apa sih santai, kemudian ya pertama kan ya kim lamun bangkit CSR kim kapan waktu sing diundang mari segala macam gitu. Nah, karena kan nih industri kan platform wonten 200-an ya, sekitar 200-an. Paradigma 120 yang dalam prioritas kita. Niku ning beberapa kecamatan segala macam tersebar di 8 kecamatan. Memang kondisi industri niki boten sebarannya berbeda-beda. Yang paling banyak ya Ciwandan, Citangkil sebagian, Pulau Merak, Grogol sebagian. Memang ada misalnya di Kota Cilegon itu karakter industrinya juga benten ya, karakter industrinya berbeda secara industri karena kalau di Cilegon itu udah jasa itu mall segala macam jasa lah ya perkantoran. Itu agak berbeda, memang sebarannya tidak sama. Nah di Ningriki lah fungsi CCSR salah satunya agar mendistribusikan ini paling tidak yang kireng terjangkau kados si beber di belakang gitu ya, si beber ke belakang itu juga dapat bantuan CSR industri. Pernah juga pula program rumah tidak layak huni yang Jerang itu pernah juga, jadi memang kita sebarannya kita sebar. Berarti di daerah Riku yang coba di wonten krias yang wonten nih. Program Multilahu Sereng Jamban ini kan melihat angkanya ya selalu ada karena
pertumbuhan penduduk dari hari ke hari, apalagi kota Cilegon kemudian jadi kota urban ya, sehingga kelihatannya ya hal dasar itu selalu ada tuh. Paling tidak proposal itu saya lihat selalu ada untuk zaman, rumah tidak layak huni itu selalu ada. Ini kok mengkomunikasikan secara negosiasi secara industri kan pripun kan? Akhirnya lamun masyarakat katakan kebanjiran betul ya. Kemudian wonten sing jabane boten layak atau negeriane atap ayon roboh segala macam niku masyarakat kedah laporan prihin atau wong CCS ataupun sing pihak-pihak sing ada WRT ataupun RW lapor ke BPN kan. Kalau konteksnya banjir, CSA sebenarnya boten wonten timnya karena ada BPBD ya. Kita hanya support saja kalau tim banjir. Tapi kalau jika wonten peristiwa-peristiwa rumah tidak layak huni, peristiwa-peristiwa zaman keluarga yang belum, itu memang proses secara prosedural adalah melaporkan ke kelurahan sampai kalau rumah tidak layak huni misalnya sampai dinsos. Nanti dinsos jungkule mengajukan ini Kang yang tidak tercover. Nah dari saya mengundang industri untuk minta bantuan atau mengajukan proposal agar rumah yang tidak tercover ini bisa dibantu dari sektor industri karena pemerintah tidak tercover oleh APBD pemerintah hanya misalnya 100 ya nanti sisanya jangan sampai juga kan sisanya lebih banyak dari yang dibantu artinya kita yang utama jadi ya gitu sebenarnya kita ini support dari yang tidak tercover meskipun tiap tahun pemerintah juga kan membangun karena anggarannya kan pemerintah juga pasti dibagi itu misalnya kalau jika ada 100 yang tahun ini dibangun 50 kan masih 50 lagi. Nah, kemudian paling kemampuannya juga enggak 50 misalnya ya kita turut membantu dalam konteks itu. Jadi caranya malah laporkan kelurahan sampai nanti di ujungnya dinas sosial atau dinas sosial Kepulauan. Atau ada biasanya laporan-laporan orang yang biasanya kalau yang terdekat industri itu dilaporkan langsung oleh industrinya. Biasanya kan kados ning Ciwandan itu kata rumahnya tidak layak karena memang rumah tidak layak ini juga boten market ditinggali rumah tidak layak dari posisi tanahnya sinten segala macam kepemilikannya karena kan perlu wonten aturan wonten prosedur karena nggak mungkin membangun rumah kalau tanahnya punya orang apalagi nanti yang tamal ya masalah lagi jadi ada cara-cara semacam itu langsung proposal ini pula misalnya atau diajukan ke ini tapi pula pasti berkoordinasi dengan dinas sosial agar tidak tumpang tindih jangan sampai terjadi misalnya proposal ini pula bangun sementara Pemkot sampun menganggarkan nah kalau pula bangun itunya kan jadi tidak terserap terus ya Pak pertama saya kan harusnya sampai dibangun artinya anggaran puluh gena yang lain harusnya tapi ini menghindari hal-hal itulah dan kemudian agar satu pintu ke kelurahan ke dinsos nanti ke pula meskipun bangkit pula atau langsung proposalnya ke industri menjalankan nanti kewajibannya tetap melapor sering pula nah singkuler pasti tak tembusakan yang dinsos lagi-lagi khawatir tumpang tindih niku tumpang tindih mah ya inilah double sayang segala macam mubazir. Berarti negosiasi dengan masyarakat sering industri itu pasti kerjanya kerja elaborasi sering koordinasi. Harusnya koordinasi kita tetap koordinasi ini kadang kan kalau sering masyarakat kan waktu sih buat ngengge jam kerja ya malah 24 jam karena segala macam itu kesannya itu perlu namun sengaja si pengobrol tentang kondisi masyarakat gitu. Ya itu mah sudah jadi resiko lah kita bagaimanapun kita di CCSA sering sampai malam ngobrol sering teman-teman pegiat sosial teman-teman industri secara non formal sudah sering selain coffee morning juga naik kopi malam juga gitu kan
Jadi kadang pulang kerja, ayo Pak kita mensinkronkan program segala macam kerap kita lakukan ya. Sebenarnya secara prinsip segala upaya ingin kula maksimalkan agar turut membantu program percepatan pembangunan Kota Cilegon. Terus ning masyarakat wonten CCS niki paradigma industrinya pripun kan? Akhirnya jadi ada beberapa lamun kacamata masyarakat tentu saja masyarakat yang heterogen, masyarakat banyak sekali, asumsinya juga banyak, harapannya banyak, tetapi yang jelas saya selalu informasikan bahwa CCSR itu bukan yang utama. Tugas kita hanya support pemerintah yang tidak tercover APBD gitu. Jadi kalau masyarakat kan biasanya ada masyarakat sing berpikiran bahwa sedikit-sedikit CSR house, namanya CSR house, karena ya nggak gitu juga kan, kita punya pemerintah, punya lembaga yang menangani jika sosial, jika kesehatan, jika lingkungan hidup. Nah kita ini support. Tapi lagi-lagi secara prinsip lembaga CSR ini lembaga yang support pemerintah yang tidak tercover APBD, tetapi di bidang sosial kemasyarakatan. Ngebangun tim sing soal CSR ini pripun ya? Nah, niki juga kan masalah kadang tim ini kan kalau depan ya namun lagi kan buatan jam kerja kan ya. Masalah tersendiri di satu sisi wonten perwakilan industri namanya perwakilan, mereka kan punya tugas tersendiri di industrinya. Sehingga kerap rapat-rapatnya pasti harus di jam keluar kerja. Ya, itu pertama. Kedua memang yang di awal kula sebut bahwa CCSR ini secara tim mestinya untuk mengcover industri yang begitu banyak, masyarakat yang begitu luas, Kota Cilegon, mestinya tidak 7 orang lah yang mengurusi agar akomodatif, agar ditambah SDM-nya sebenarnya, agar yaitu karena perwakilan industri niku pasti waktunya terbatas. Jadi kula ini perwakilan masyarakat, pemuda yang paling memungkinkan untuk bekerja, ya tentu saja yang di bawah wonten direktur eksekutif dan teman-teman yang di bawah. Luar biasa nih gitu ya. Tapi ini kan lamun kula diskusi ini kan sebenarnya kayak kula ini kan backgroundnya interest juga dengan soal-soal kebudayaan, soal-soal kesenian. Tapi memang saya juga tadi di luar sempat diskusi dengan teman-teman PCO yang nggak tahu kelihatannya rubriknya kebudayaan atau gimana nih, yang jelas nyambung katanya. Jadi bagaimana teman-teman di kebudayaan, di kesenian juga membuat program yang kira-kira menarik, yang kira-kira bangkit dinikmati oleh industri. Di satu sisi idealisme kebudayaan itu bahwa harus menjunjung nilai, kesenian itu harus memiliki estetika, tetapi di sisi lain pesan dari itu semua agar sampai bahwa di kota kita ini, kota industri, dasar industri adalah banyak sekali orang dari berbagai macam dunia, bahkan di sana membawa kulturnya sendiri, membawa nilainya sendiri, warna kulit sendiri, agama tersendiri, sehingga kita apa sih program sing bangkit di arrange atau diterima oleh semua pihak secara global tersebut. Namun saya selalu dari dulu tuh karena memang pernah juga melakukan itu, selalu akulturasi budaya niki sudah boten bangkit kula tolak. Nah kalau nasi sudah jadi bubur ya kita menyajikan buburnya saja yang enak gitu kan. Artinya akulturasi budaya niki sudah tidak bisa lagi kita tolak, mau ditolak sekeras apapun ya sudah terjadi. Bagaimana nantinya, bagaimana dari peristiwa akulturasi budaya niki bangkit memasukkan nilai-nilai kita. Di Bali tentu saja meskipun di pantai ya punten banyak sekali turis bule yang tidak pakai baju, tetapi di sana masih ada pura, bla bla bla. Kalau nyepi selesai semua harus sepi gitu. Itu kebijakan yang sedang dilakukan. Yes, artinya juga mereka juga nggak bisa tuh
pulang, nggak bisa konten. Nah, makanya program-program di teman-teman kebudayaan, kesenian, saya kira harus dibuat program yang bisa sampai pesannya, bisa dinikmati dengan komposisi orang yang berbeda-beda negara begitu. Itu berpikir Cilegon itu berpikir antar negara berarti. Nah, harus kita besarkan di industri itu ya. Iya. Agar bisa dinikmati lah. Ya punten-punten misalnya. Kalau pencak silat niku dilakukan orang Cilegon saja, seni bela diri itu secara kita nggak ngomong saja, hati kita sudah bisa menikmati. Indah sekali. Tapi kalau orang luar kan belum tentu bisa melihat pencak silatnya apa gitu ya. Nah, agar begitu gimana? Oh, debus niku sebenarnya bisa nggak sih Iya, ayo saling bertukar nih. Titik temunya di mana? Kalau orang Korea itu apa ya? Silatnya saling menunjukkan penampilan gitu ya. Pagelaran kota nih ya. Iya, pagelaran bersama agar ya bertemu tuh antara dua kebudayaan yang berbeda bertemu pasti jadi lebih indah karena perbedaan itu kan sunatullah dan rahmatan lil alamin. Iya, rahmatan lil alamin itu. Jadi saya kira rahmat bagi semua itu harus kita nikmati, harus bisa kita implementasikan gitu ya. Bineka Tunggal Ika itu ya harus Simbas ini niku Cilegon kedah ningali antar bangsa sedikit ya. Dengan industri ya. Harus kulo mah kuning kampung-kampung ibu-ibu ketimpringan. Ibu-ibu kan setiap kampung wonten niki alamnya. Bangkit boten pakai bahasa Korea. Wih, Kang, boten bang. Enggak, translate-nya di saya bilang. Kenapa masalahnya dengan bahasa Korea? Malah ibu kan selawatan lu. Selawatan ini kadang nggak ada muatan lokalnya, selawatan lokal. Ibu-ibu katulan sholat gitu. Kalau bahasa Korea kan kita pesannya sampai ke mereka. Oh, ini ajakan untuk berdoa. Oh, ini ajakan untuk berbuat kebaikan dalam konteks kesenian ya. Misalnya tadi saya ngobrol teater ubruk. Ayo biar teater kita, ubruk kita ditonton atau syukur-syukur bisa manggung di Korea misalnya. Pasti bangga. Channel itu ya? Channel yang tadi market ya? Ya harusnya bisa, soalnya kerap kali beberapa tahun memang setelah pandemi ini 3 tahun berturut-turut Krakatau Puskum misalnya melakukan itu akulturasi budaya di kampung-kampung loh. Jadi tapi masih tahapnya hanya mereka menampilkan apa, kita menampilkan apa, belum bertukar gitu ya, belum bertukar. Jadi di Gading itu di kelurahan Kubangsari di sebuah kampung misalnya, tiba-tiba ada program rumah tidak layak huni yang dibangunnya oleh orang Korea. Nah, setelah beres dia saling mempertontonkan keseniannya masing-masing lah ya. Mereka mau keseniannya Gangnam Style itu kan. Gangnam Style. Tiba-tiba ada anak santri gitu ketimpringan. Nah, itu saja artinya secara konteks kebudayaan kita bisa bersandingan nih. Masa sih orangnya nggak bisa, masa sih pemikirannya nggak bisa, masa sih karyanya nggak bisa gitu. Akan lebih indah coba kita tukar, orang Korea membawakan kita membawakan Korea. Hubungan kedekatan kita akan terbangun. Tentu saja untuk hal-hal yang positif. Kalau kita sudah matching, sudah akur gitu, sudah sama frekuensinya, membangun bangsa ini saya kira lebih mudah. Membangun istilahnya membangun pabrik ya udah nggak ngotot-ngototan lagi. Orang Korea juga udah ngerasa bagian dari keluarga sendiri gitu tuh. Itu satu contoh saja sebenarnya, bukan kemudian saya harus Korea, tidak, karena di sini ada perusahaan-perusahaan Amerika, China gitu, Jepang gitu. Tapi kita bisa katanya seni kebudayaan itu adalah bahasa universal. Kalau bahasa universal harusnya kalau sama-sama udah satu frekuensi secara kebudayaan selesai nih gitu. Itu sebenarnya kan diskusi kula tinta niki yang pengen kula sampaikan soal kebudayaan kamus berbahasan, meskipun kula mohon maaf campur-campur karena memang agak ringkih dan apal kosakatanya nih. Kosakatanya yang malah mirari terus
gimana Pak? Rencananya bejo wonten sing ayo lewat kering niki wonten kosakata pembelajaran bebahasan pengenalan kosakata sing didamel saya rencang-rencang sing liang sing wonten mriki artine enda ngisungi napa ucapannya pripun kados katakanlah gawe sareng gawe katanya kan sami kan ya. Tapi beda artinya ya. Gawe gitu. Tapi niki tetap di kosakata ini niki rencana-rencana itu ditinggal kerihin langkang kuluful katuran di minum kerihin. Ini segala macam. Dan singan bebe katuran. Serigala, serigala, serigala mengejar rusa, serigala ngubek rusa. Capung, kincang. Helikopter dibuat menyerupai capung. Helikopter didamel mirip kincang. Cumi-cumi, unus. Cumi-cumi mempunyai tinta hitam. Unus berbeni mangsi irang. Kekelawar, cecodot. Kekelawar terbang di malam hari dan tidur pada sore hari. Cecodot mabur ning sipeng dinten lan sareh awan. Udang, urang. Saya suka udang goreng. Kule doyan urang goreng. Ular, ule. Kobra adalah ular yang berbahaya. Kobra niku ule sing berbahaya. Buaya, baye. Penjaga kebun binatang memberi makan buaya dengan ayam. Penjaga kebun binatang ngisungi dahar baye sareng ayam. Kuda, jaran. Pamanku mempunyai banyak kuda di kampungnya. Mamang kule ngaderbeni katah jaran ning kampungnya. Kambing, wedus. Kambing sedang makan rumput. Wedus lagi dahar suket. Anjing, cemere. Seekor anjing tidur di kandangnya. Cemere sareh ning kandangnya. Belut, welut. Kemarin pamanku mengajakku mencari belut di sawah. Wingi mamang kule ngajak kule ngilari welut ning sawah. Angsa, soang. Angsa minum air di kolam. Soang minum banyu ning kolam. Lalat, laler. Lalat menggerumuni bangkai. Laler ngerebungi bebatang. Nyamuk, lamuk. Banyak nyamuk di kamar saya. Katah lamuk ning kamar kule. Laba-laba, kemangga. Laba-laba berjalan di atas dinding. Kemangga ning dhuhur bebatun. Ya rencana bejo malah betul ning kene bahasan misalnya Dewan Kesenian Cilegon sing pastine ning mriki wonten Ketua CSR Kang Haji Fahmi sing sampun wau ngebahas tentang CSR, kemudian industri, kemudian wonten sing iki tentang kepedulian sosial. Nah, posisi budaya sosial ini kan kadang walaupun sampun dikupas kilas nih kayaknya. Hanya wonten yang tahun-tahun sini kan tahun-tahun digital, era digital. Yang pastinya rancangan BCU ketika digital ini kan kedah wonten preventif atau pencegahan napik kondisinya malah digital gampang mengalahkan segala macam. Akhirnya wonten hal-hal kasus yang buatan sing ayun di membahayakan malah yang badan dewek keluarga masyarakat kan sih. Nah, ketika kondisi-kondisi katakanlah berita-berita ning WA segala macam kan
wacana narasi segala macam wong masyarakat ke jadi hanya wartawan kan sing bangkit dan mau berita, tapi si wong ini pasti bangkit karena dimudahkan dengan teknologi kan. Nah, kepedulian sosial ini masyarakat niku kinten-kinten CCSR bangkit memberi ngisungi pemahaman dengan cara-cara menciupet. Nah, kemarin wonten kejadian apa segala macam. Jadi Kaitan, kalau program CCSR secara umum, kulo pikir niki adalah kewajiban kulo sedanten, kewajiban lembaga-lembaga apapun termasuk BCO untuk menyuarakan hal-hal yang baik dan benar niki. Contoh kasus misalnya dengan era digital niki, era keterbukaan niki, akses informasi, akses teknologi, kulo bangkit mengaksesnya dari satu tangan yang bernama handphone itu. Tetapi di satu sisi teknologi niku bisa membahayakan. Contoh kasus adalah peristiwa penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong, hoax. Niki sing kulo agak konsen belakangan karena ujaran kebencian dan hoax niki saling berkeliaran di depan mata kulo, di depan mata sedanten, baik tua, muda, anak kecil gitu ya. Itu bisa menyebarkan, bisa mengakses, bisa melihat, bahkan bisa memproduksi ujaran-ujaran kebencian dan berita bohong ini. Nah, kasusnya misalnya lamun kula ada wonten berita sing boten wonten dasare, apalagi berita-berita yang sifatnya pertesius yang menyudutkan orang tertentu, lembaga tertentu hadir di layar HP kula melalui WhatsApp, Facebook, Instagram atau media sosial. Lalu kulo kirimah ke wong liyan, ning grup liyan. Niki kan kemudian wonten dampak hukumnya. Undang-undang ITE ini dapat menjerat kita semua. Makanya kulo berharap, kulo menghimbau, kulo mengajak sedanten ini agar sami-sami memerangi berita bohong, hoax, ujaran kebencian niki, karena sesungguhnya kulo niki boten bener-bener uning kondisinya kan. Kalau tidak benar-benar uning, ngapain nyebar-nyebar itu karena wonten dampak hukumnya. Kula misalnya sedikit diunduh tolong sareng keluarga kula, sareng masyarakat kula Cilegon, tiba-tiba kula sih ngebaca boten hanya niki kasusnya, wonten beberapa lagi. Jadi wonten kasus misalnya ada orang di kampung nyebar berita bohong itu yang tanpa dasar itu tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Padahal menurut kula ya kula niki sedangkan korban sebenarnya korban. Makanya disitulah himbauan pendampingan kula niki, lamun berita bohong, hoax atau yang sifatnya kebenarannya kula sendiri boten atau dereng uning keuningan kebenarannya, napiklah disebar-sebar, diterusakan, turut mengomentari, itu kan nanti jadi ujaran kebencian. Nah, niki yang paling penting bagi masyarakat masyarakat kita semua, napik mudah men-share, mengomentari atau bahkan menambahkan berita-berita niku menjadi pesan berantai. Ini yang harus dihindari, dan ini saya perlu pikir tanggung jawab kita semua, tanggung jawab apalagi kayak BCO niki sebuah media yang banyak sekali ditonton, agar terus mengingatkan masyarakat, ayo lawan hoax, lawan ujaran kebencian, berhentilah di tangan kita jika ada orang yang menyebarkan hoax, menyebarkan ujaran kebencian, jangan di-sharing, jangan turut disebarkan, yang sudah berhenti di kita saja, sudah selesai. Apapun bentuknya, dari mulai ujaran kebencian, pornografi, langsung diterus-terusan karena itu berbahaya, itu udah ranahnya juga nanti ranahnya hukum. Saya memang merasa perlu sekali untuk menyampaikan ini, dan saya merasa perlu kedah mengingatkan semua lembaga-lembaga, orang-orang yang paham, teman-teman yang konsen, agar di rumah lingkungan, karena niki korbannya kemudian bangkit sinten saos, bisa adik kula, kecil kula, mama kula, bapak kula, dari tua sampai muda itu bisa jadi korban karena
apa namanya, ini sangat mudah di HP, WA berantai itu, Facebook lah, Instagram, Twitter, semuanya jika kita menyebarkan posting-postingan yang nggak ada dasarnya, yang memiliki ujaran kebencian, berita bohong, itu pasti ditindak oleh hukum. Makanya saya kira Kula ngerasa perlu untuk menyampaikan ini. Ya, oleh Canjing Lucu pasti ini walaupun menyebarkan seminimal kan sinten sausing menanam kebaikan pasti akan dibahas kebaikan, tapi lamun sinten sausing menanam keburukan pasti akan dibahas dengan keburukan dan lipat gandakan pasti ini. Nah, lamun wonten ngawace berita-berita sing boten bagus, kemudian speaker atau sing lain sing boten pantas lah kan niku dede etika kula, dede estetika kula. Sing pasti lah emang nih kuota ataupun pulsa kan ya. Mau mikir mau kotor mah, niku rada sumbernya dereng jelas. Sing terakhir nih Gang, pendapatkan Fahmi kan salah sios penulis buku ya, penulis buku berawal saking desang ya. Nah kemudian kayak berbangkat tiga bagus kan. Referensi buku di CO sing pasti ini klipan tidak nge berbangkat segala macam niku ciri khasnya ya. Sing pasti ini sing terakhir ini kan perikun tanggapan kata yang kami sebelasan saya dewan sedang juga nih gitu mungkin soalnya kan mentor media-media sebenarnya kan buatan fokus nih pembahasan ya tanggapan Kang Fahmi apa ngalih diaturin dikit ketika posisi pembahasan itu pada input kosakata segala macam kan pada kerget bikin segala macam dari yang biasa katanya perikun ya pertama Kula bangga wenten komunitas wenten merancang-rancang sing terus melestarikan kebudayaan Kula bebasan. Memang Kula niki kan sampun kehilangan arah. Mungkin anak kecil Kula, adik-adik Kula di bawah malah boten bangkit sama sekali. Sehingga rasanya memang perlu Kula apresiasi besar sekali bahwa inilah kontribusi BCO, kontribusi Kang Adi dan teman-teman komunitas untuk kota ini real, sehingga kalau di kota Cilegon ada perwal bebasan, tentu saja implementatornya BCO niki lah, Kang Adi niki, sehingga rasanya perlu juga disupport program-program untuk pengembangan bagaimana perwal yang sudah dikeluarkan oleh Pak Wali Kota bangkit diimplementasikan ke seluruh elemen masyarakat. Dan implementatornya satunya kan ini BCO melalui meskipun kalau tidak salah Radar Banten rubrik bebasan itu semen kalau nggak salah ya hari Kamis tuh Wenten lah dan itu sengaja Kula apresiasi juga dan Kula pernah nulis dalam bahasa bebasan juga tapi BCO niki kemudian hadir artinya di tengah-tengah kota kita menjadi implementator untuk bebasan dan saya bangga sekali namun bebasan itu bangkit terkumpul sebuah kosakata yang komprehensif menjadi diterapkan kayak di Bali, kayak di Sunda, orang Jawa dimanapun di belahan dunia ngomongnya Jawa, bahkan di Suriname itu udah beranak pinak bercucu-cucu juga malah kalau pirang bahasanya bahasa Jawa. Nah itu memang bahwa kebudayaan adalah identitas yang perlu kita lestarikan dan saya mengapresiasi untuk teman-teman Kang Adi dan BCO untuk namun bangkit Mas tokoh-tokoh yang senior-senior yang selalu melestarikan itu sering juga diajak ngobrol atau bangun berkoma jadi saya atur nuhun banget Kang Adi, BCO, teman-teman semua penonton di seluruh dunia. Kalau bilang seni Australia jalan itu BCO seni nonton mudah-mudahan menjadi inspirasi lokal wisdom atau kearifan lokal lah kita dalam berjuang menegakkan kearifan lokal kita. Karena BCO yang pastinya mungkin komunis Arab wonten malih pembahasan lan sareng sing pastinya sing pemantis ini segala macam sing pastinya kula dinten iki apresiasi sareng Kang Ketua sampun gegep bengket soalnya kula kan PR atau tugasnya gegep bengket ya katanya sebagai identitas karena nawal niku kekale
atau non kan sami-sami kesempatan kalian juga disuruh hampurannya macam kirangan dan pemilihan segala macam tempat ini kedasaran saham dia pulau ada tempat ini kan terus pok kelompok kedecilik apk pok kelompok rawon lagi napik kapok pastinya aku nuhun tanggal lupa aku nuhun dan biasanya mikir obrol kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.